Sebentar lagi kita akan mulai beribadah. Yuk kita simak himbauan beribadah berikut ini. Pilih ruangan yang tenang untuk beribadah dan jangan lupa berpakaian yang rapi. Ajak anggota keluarga yang lain agar dapat beribadah bersama-sama. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab, lilin dan api, dan juga persembahan. Jauhkan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi ketika beribadah, seperti makanan, video games, dan yang lainnya. Dan yang paling penting, ikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketemu lagi dengan Kak Yanti Marbun dan Kak Flora Napitupulu. Tapi kali ini kita ketemu dalam suasana yang lebih spesial loh. Soalnya kita mau merayakan sesuatu, Kak. Iya Kak, kita mau merayakan Natal Sekolah Minggu, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Makanya adik-adik di rumah nih Kak, kelas 4, kelas 5, kelas 6 pasti sudah siap untuk beribadah bersama dengan keluarga. Betul Kak, walaupun tahun ini Natalnya di rumah aja, gak bisa sama teman-teman sekelas di gereja kayak tahun sebelumnya, tapi kita semua
harus tetap sukacita ya Kak. Sama loh seperti tema Natal sekolah minggu kita. Wah, apa tema Natal kita, Kak? Tema Natal kita tahun ini, bersukacitalah hai anak sekolah minggu, sebab Tuhan beserta kita. Jadi, walaupun Natalan di situasi yang tidak mudah, di masa pandemik seperti ini, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu beserta kita. Bener banget Kak, kalau gitu yuk kita mulai ibadah perayaan Natal kita. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena untuk berkat dan kasih penyertaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terlebih hari ini kami boleh mengikuti ibadah Natal sekolah minggu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya kami boleh menikmati ibadah kami hari ini. Di atas segalanya, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus telah lahir ke dunia, membawa damai untuk kita manusia. Mari bersama-sama kita nyanyikan Nunga Jumpang Muse. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Tuhan jaya dan perkasa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sujudlah menyembah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Sambutlah Rajamu, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah
ucapan syukur kami. Melalui Yesus Kristus kami memohon kehadapan-Mu, tumbuhkanlah kiranya rasa satu di antara kami yang telah Engkau limpahkan suatu tanggung jawab, sehingga kami bisa saling menghargai satu sama lain, dan melaluinya kami dapat secara bersama-sama menyatakan kasih-Mu melalui kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh besar Allah kita, Dia pencipta semesta. Sungguh besar Allah kita, Dia juru selamat bagi kita. Mari kita nyatakan kebesaran Tuhan, kita muliakan namanya dengan menyanyikan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadilah. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi.
itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam, dan juga menjadikan bintang-bintang. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menguasai segala ciptaannya dan memeliharanya. Tetapi manusia telah lupa dan bahkan jatuh ke dalam dosa. Semua itu adalah akibat kelalaian manusia itu sendiri. Sungguh, manusia itu telah dikuasai oleh iblis. Bagaimanakah manusia jatuh ke dalam dosa? Mari kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Selanjutnya Tuhan Allah menciptakan taman di Eden di sebelah timur. Di situ dilemparkanlah manusia yang hidup bentuknya. Lalu Tuhan Allah memerintah manusia itu, semua pohon yang ada di taman boleh kau makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahuinya. Pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu
tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sungguh mulia kelahiran Yesus Kristus, hari Natal yang kudus. Mari dengan merdu kita nyanyikan Sungguh Mulia. Kasih Allah telah nyata kepada manusia dengan memberikan nubuatan tentang kelahiran seorang Mesias untuk membebaskan manusia itu dari beban dosa. Marilah kita dengarkan liturgi nubuatan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutusku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu petanda. Sungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Bergembiralah hai umat manusia, bersukacitalah, sebab Mesias yang telah dinantikan telah lahir di kandang domba, tempat yang hina namun membawa kemuliaan bagi manusia. Terpujilah Tuhan, Bapa Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita dengarkan liturgi kelahiran Sang Juru Selamat. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang untuk mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem,
karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung bayi. Ketika mereka tibalah waktunya bagi Bunda Maria untuk bersalin. Yang melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan, karena tidak tepat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah situ ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata mereka itu kepadanya, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesuksesan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan." Dan tiba-tiba tampaklah sama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bersama kita bersyukur dan bergembira menyambut lahirnya Sang Raja. Mari kita nyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Gelap menutupi samudra raya, sungguh pekat, tak ada sinar sedikit pun. Namun roh Allah melayang-layang di atas air. Wahai, terang itu pun datang menjadi manusia. Terang yang pancarkan kasih, terang yang melingkupi bumi. Namun sayang, bumi rusak karena dosa. Damai sejahtera terlupakan, kasih sempurna ditinggalkan. Namun terang itu tetap ada. Terang itu tetap bertahta tanpa celah. Meskipun dosa di mana-mana, meskipun penyakit dan hati yang luka terus ada, terang itu terus pancarkan kasih. Dia Sang Raja datang untuk kita semua. Jadi, mengapa kita harus ikut terluka? Mengapa kita harus ikut kecewa dan putus asa? Lihatlah
terang itu. Lihatlah kasih itu. Berdirilah teguh. Jangan ikut dunia. Tujukan matamu padanya. Rasakan kasih yang terpancar dari terang itu. Rasakan damai sejahteranya. Sembahlah terang itu yang menjadi raja dalam hatimu, yang memulihkan rasa kecewa dan luka hatimu, yang menjagaimu dari segala sakit dan keluhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan, Sang Raja Damai, dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, karena kita lebih dari pemenang, dipimpin Sang Raja Keselamatan. Haleluya. pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Bukanlah harga, hati yang sederhana lebih berharga. Aku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim
dan adik-adik, kita akan melakukan penyalaan lilin secara bersama-sama di rumah masing-masing. Silakan Amang Inang dan adik-adik menyalakan lilinnya sekarang. Adik-adik sekolah minggu, Amang dan Inang di rumah, kita telah menyalakan lilin kita. Mari kita berdiri dan kita sama-sama menyanyikan Malam Kudus. Dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Amang Pendeta G. Situmorang. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Alam Raya Berkumandang. Oh
marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, secara khusus buat anak-anak kami sekolah minggu di Horong 2 HKBP Bogor, pada saat ini kita merayakan perayaan Natal, peringatan tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kami minta adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk menyampaikan ucapan selamat Natal dan salam Natal kepada papa dan mama, abang-abang, adik-adik, dan saudara-saudara kita yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal pertama ayat 23 yang sekaligus tema Natal kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, pada saat ini kita tetap bersuka cita walaupun perayaan Natal di tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita boleh merayakan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus secara bersama-sama di tengah-tengah gereja ini. Tetapi pada saat ini kita hanya boleh merayakannya bersama papa dan mama dan saudara-saudara kita di rumah. Oleh karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir dari kehidupan kita. Tetapi walaupun situasi perayaan Natal ini hanya kita laksanakan lewat YouTube video gereja kita HKBP Bogor yang dikemas oleh abang kakak kita guru sekolah minggu, tetapi kita diajak untuk tetap bersuka cita dalam Natal kali ini. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita telah mengetahui bagaimana cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, karena Yusuf sudah mulai agak malu karena tiba-tiba Maria tunangannya telah mengandung, akhirnya dia berencana untuk menceraikan. Karena adik-adik sekolah minggu, sesuatu aib yang luar biasa kalau seseorang itu
seorang wanita mengandung kalau tidak melalui proses perkawinan yang sah. Dan pada waktu itu hukumnya cukup lumayan. Jadi Yusuf berpikir tidak mau mengambil risiko, akhirnya Yusuf diam-diam mau menceraikan Maria. Tetapi di dalam suatu mimpi, maka malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Yusuf dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Setelah Yusuf mendengarkan suara malaikat Tuhan lewat mimpinya, akhirnya Yusuf mengurungkan niat untuk menceraikan Maria. Dan malaikat Tuhan menguatkan hati daripada Yusuf untuk tetap setia mendampingi Maria sampai Yesus lahir. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita mengetahui bahwa kelahiran Yesus pada waktu itu sangat berbeda dengan kelahiran manusia. Bahwa pada umumnya seorang ibu yang akan melahirkan, maka dia akan tetap ada penjaga, suami akan was-was, keluarga akan merawat dengan baik untuk menjaga sampai dia melahirkan. Tetapi ketika Yesus dilahirkan, semua serba terbatas. Ketika ada suatu perintah dari Kaisar Agustus yang menyatakan supaya semua rakyat kembali ke daerah asalnya masing-masing untuk mencatatkan dirinya di sana. Tetapi ketika Maria dan Yusuf kembali ke Bethlehem untuk mencatatkan diri, dan keadaan Maria sudah waktunya untuk melahirkan Yesus, tetapi Yusuf mencoba mencari tempat penginapan. Semuanya telah penuh. Rumah-rumah juga yang ada di Bethlehem telah penuh. Akhirnya yang ada hanyalah tempat kandang domba. Tetapi kelahiran Yesus tidak dibatasi oleh tempat, tidak ditentukan oleh tempat yang layak, tetapi Yesus tetap lahir di tempat yang sudah direncanakan oleh Allah. Untuk itu adik-adik yang terkasih, bahwa Yesus lahir di kandang domba yang hina, di tempat yang cukup tidak layak, aroma yang kurang sedap, penerangan yang sangat terbatas, fasilitas tidak ada, tetapi Yesus dengan sukacita, dengan senyum yang manis, hadir di tengah-tengah dunia ini. Itulah tadi yang disampaikan oleh tema Natal kita pada saat ini, bahwa Dia akan dinamai Immanuel, yang artinya Allah
menyertai kita. Immanuel, Allah bersama. Immanuel, Allah menyertai. Di dalam diri Yesus Kristus menyatakan rencana keselamatan Allah yang akan Dia perbuat di tengah-tengah dunia ini. Keselamatan yang daripada Allah di dalam Yesus Kristus dinyatakan kepada semua orang tanpa terkecuali, tetapi yang terutama adalah kepada orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini kita telah mengalami perubahan hidup yang dari hidup normal kepada hidup yang serba terbatas. Kita mengikuti segala kegiatan kita serba terbatas. Yang biasanya kita dapat bersekolah, tapi pada saat ini kita hanya dapat mengikuti dari rumah kita masing-masing. Yang biasanya kita dapat bergaul, saling berkunjung ke rumah saudara, famili, dan teman-teman kita, tetapi pada saat ini kita hanya boleh berada di rumah kita masing-masing. Apalagi pada saat ini, biasanya kita dapat merayakan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di gereja ini, tetapi pada saat ini kita hanya dapat merayakannya di rumah kita masing-masing. Bahkan kita belum dapat beribadah di rumah Tuhan yang kudus ini, tetapi kita hanya dapat mengikuti lewat YouTube video kita. Untuk itu adik-adik sekalian, marilah tetap bersuka cita, marilah tetap bersemangat, karena Tuhan juga hadir dan menyertai dan bersama kita, walaupun semua kegiatan itu kita ikuti di rumah kita masing-masing. Dan yang paling penting bagi Tuhan, bagaimana semua adik-adik sekolah minggu dapat menyediakan hati, pikiran kita, kehidupan kita untuk menyambut Yesus yang lahir dalam kehidupan kita. Dari firman ini, dari perayaan Natal ini, yang mau disampaikan kepada kita semua, secara khusus kepada adik-adik kami, bahwa kelahiran Yesus di tempat yang sederhana, di tempat yang serba terbatas, yang mau disampaikan kepada kita, bahwa marilah adik-adik, walaupun tempat kita sederhana, tempat kita terbatas dalam perayaan Natal ini, tetapi yang penting dan yang perlu kita ketahui bahwa Yesus itu tetap menyertai dan hadir di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak memiliki contohnya baju baru, walaupun kita tidak memiliki sepatu baru untuk merayakan perayaan Natal, walaupun aksesoris Natal terbatas, walaupun mama papa tidak membelikan kue yang enak dan yang bermacam-macam, tetapi yang terpenting bagi kita, mari adik-adik, sediakan hatimu, sediakan kehidupanmu untuk menyambut kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus menginginkan kesederhanaan hidup kita. Yesus menginginkan ketulusan hati kita untuk menyambut kelahirannya di dalam kehidupan kita. Kiranya adik-adik semua diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan,
diberikan sukacita, karena Allah yang Immanuel telah menyertai kita, karena Allah telah bersama-sama dengan kita. Kita berharap ke depannya situasi ini akan dapat menjadi normal. Mudah-mudahan di tahun depan adik-adik semua dapat mengikuti kegiatan secara normal. Boleh kembali bersekolah, boleh kembali kita mengikuti les privat di tempat kita masing-masing, di tempat les kita masing-masing. Kita boleh bermain kembali, dan semuanya kegiatan di gereja kita dapat kita ikuti di gereja kita ini. Itulah kerinduan dan harapan kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, dan Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah sukacita dan damai Natal tetap bersama-sama dengan kehidupan kita, dan biarlah dengan kelahiran Yesus, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita tetap menjagai dan memberkati kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami dengar di perayaan Natal anak sekolah minggu Horong 2 yang ada di gerejamu HKBP Bogor ini lewat YouTube video yang telah diselenggarakan oleh gerejamu. Biarlah semuanya membawa sukacita kepada kami, sukacita kepada seluruh anak-anak kami sekolah minggu, walaupun mereka dapat melaksanakan dan menyaksikannya di rumahnya masing-masing. Berkati seluruh anak-anak kami sekolah minggu, berkati segala kegiatan mereka, kegiatan belajar, kegiatan permainan yang mereka laksanakan di rumahnya masing-masing. Biarlah semuanya itu tetap membawa sukacita bagi anak-anak kami sekolah minggu. Dan kami berharap Tuhan akan mengakhiri pandemi COVID ini, agar kehidupan manusia, kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami dapat dilaksanakan sebagaimana sedia kala. Bapa yang baik, biarlah dengan perayaan Natal ini Engkau selalu bersama dan menyertai seluruh kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus yang telah lahir, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar. Mari kita siarkan kabar sukacita ini dimanapun juga kita berada. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat adik-adik sekolah minggu. Kami dari para parhalado kita HKBP Bogor dan juga dari abang kakak guru-guru sekolah minggu HKBP Bogor menyampaikan kepada kita semua selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Adik-adik, ibadah Natal kita sudah selesai. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Semoga damai dan sukacita Natal selalu beserta kita. Kami, guru-guru sekolah minggu HKBP Bogor, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa di Natal tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.